Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang perlawanan Banten dan juga perang di Ponorogo. Di sini saya akan memperkenalkan. Di sini ada saya Miranda Fatia, saya Yevgeni, saya Sarah Maharani. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional sejak awal. Perdagangan Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Yang kedua, adanya campur tangan VOC terhadap Kesultanan Banten. Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena pada masa pemerintahan Sultan Ageng banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang, maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta artinya air. Pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri, dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Sultan Haji merasa khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan. Sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Kemudian, Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yakni 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli adalah di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dalam pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil memperebutkan tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Manggarawati yang memiliki nama Raden Mas Ontowiryo. Saat memasuki abad ke-19, banyak budaya barat yang memasuki Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam. Hingga tahun 1823, Joker Anthony Hendricks Misriet yang dikenal sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro diangkat sebagai presiden di Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825, Misriet dan Patih Danurejo memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir atau pancang atau patok dalam rangka membuat jalan baru. Pemasangan anjir ini secara sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabut anjir tersebut. Kemudian Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu dan dijaga pasukan macanan atau pasukan pengawal kepatihan. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabut anjir atau batok-batok itu dan digantikannya dengan tombak-tombak mereka. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli 1825 sore hari, rakyat Tegalreja berduyun-duyun berkumpul di dalam Tegalreja.
Mereka membawa berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan lembing. Mereka menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang dan mengepung ke dalam kediaman Pangeran Diponegoro di Tegal Raja. Pertemuan sengit antara pasukan Diponegoro dengan serdadu Belanda tidak dapat dihindarkan. Tegal Raja dibumbangsukan dengan berbagai pertimbangan Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan ke Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang tidak individualis. Melanjutkan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak dan orang-orang yang sudah lanjut usia ke Dekso atau daerah Kulon Progo. Diponegoro menyusun strategi seperti berikut: merencanakan penyerangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah datangnya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk menyiapkan perang melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun nama bangsawan sekiranya mana yang lawan dan mana yang kawan. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang yang terbagi menjadi Yogyakarta dan sekitarnya, Bagelen, Keduh, Lewanu, Kulon, Progo, Yogyakarta bagian utara, Yogyakarta bagian timur, Gunung Kidul, daerah Pleret, daerah Pajang, daerah Sukawati, Gowong, Langon, dan Serang. 3 minggu setelah penyerangan Tegal Rejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Hal ini membuahkan hasil sehingga pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang sambil, yaitu perang yang membela Islam dan perlawanan yang dilakukan berjalan dengan efektif. Gerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kudu, Pekalongan, Semarang, dan sekitarnya. Kemudian arah timur meluas ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikorbankan oleh Pangeran Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan Perang Jawa. Tanggal 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pos tersebut. Namun ternyata pos Goa Salorong sudah kosong. Pos pertahanan Diponegoro sudah dipindahkan ke Desko di bawah pimpinan Ali Basyah Sentot Prawirodijo. Benteng Stelsel. Benteng Stelsel adalah taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Orang yang menciptakan strategi benteng Stelsel adalah Jenderal de Kock. Taktik ini pertama kali diusulkan oleh Jenderal de Kock pada 1827 ketika Belanda kerepotan dalam menghadapi serangan pasukan Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pertempuran besar antara penjajah Belanda dengan pasukan Indonesia yang dipimpin oleh pasukan Diponegoro. Salah satu peristiwa yang menjadi sebab berkobarnya pertempuran ini adalah pemasangan patok tanpa izin oleh Belanda untuk pembangunan jalan melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Pangeran Diponegoro kemudian mengobarkan perlawanan pada 1825 di Tegal Rejo yang kemudian meluas ke berbagai daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Keduh, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan Jawa Timur. Siasat gerilya yang dipilih Pangeran Diponegoro ternyata berhasil merepotkan pertahanan Belanda. Untuk mematahkan dominasi Pangeran Diponegoro pada 1827, Jenderal de Kock menerapkan siasat benteng Stelsel. Taktik benteng Stelsel dilakukan dengan cara membuat benteng-benteng di berbagai tempat dan menghubungkannya dengan jalan yang bagus.
Saat sebuah benteng diserang, maka pasukan dan peralatan perang dari benteng lain didekatkan akan dapat segera membantu. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak musuh agar kesulitan untuk melarikan diri. Untuk melawan pasukan Diponegoro, Belanda membangun benteng di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Strategi ini terbukti cukup efektif dan perlawanan pasukan Diponegoro mulai dapat dikendalikan. Bahkan kedudukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak dan melemah. Belanda juga menerapkan strategi benteng stelsel ketika menghadapi perlawanan rakyat Minang dalam Perang Padri. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kempelen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat ini, Belanda berhasil menang, ditandai dengan jatuhnya pertahanan terakhir Padri di Bonjol 1837. Dari kami akhiri.